Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita umat manusia, umat akhir zaman, untuk memberikan keyakinan kepada kita betapa kita memang telah dekat dengan terjadinya kebangkitan Islam, bahkan dengan kejadian hari kiamat. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, adanya keyakinan bahwa Palestina pasti merdeka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, tujuannya adalah untuk memenangkannya dari agama yang lain. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Untuk memenangkan Islam dari agama yang lain. Yang kedua, Rasulullah SAW menegaskan bahwa kebangkitan Islam itu puncaknya adalah kembalinya merdekanya Palestina dan kembalinya Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Dan terkait dengan itu, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Abdullah bin Hawalah al-Azdi, Ibnu Hawalah al-Azdi, ketika perang melawan Bani Mustalik, para sahabat kelelahan. Ibnu Hawalah berkeliling mencari ghanimah, tapi ternyata tidak mendapatkan dia. Maka kemudian Rasulullah menepuk pundak Ibnu Hawalah al-Azdi. Ya Ibnu Hawalah, in tara rayatan sud qamat fi Baitul Maqdis aw fi aknafiha fasatu aqrab ilaikum min yadayya ila rasika ya Ibnu Hawalah. Wahai Ibnu Hawalah, jika kamu melihat panji hitam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di Masjidil Aqsa atau di pelatarannya, maka kiamat lebih dekat kepada kalian ketimbang pundak dengan kepala, wahai Ibnu Hawalah. Jadi hal ini menjadi fakta akidah, sebuah keniscayaan bahwa jika Palestina merdeka, maka kiamat dekat kepada kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita mau pilih mana jadinya? Mau pilih Palestina merdeka, kiamat segera terjadi, atau Palestina masih dijajah dan dibantai, kiamat masih jauh Bapak Ibu? Halo? Mana nih jamaah, nggak ada suaranya nih. Jamaah, jadi mau pilih mana jamaah? Pilih Palestina merdeka, kiamat masih jauh. Rata-rata pilih itu Bapak Ibu. Namun sepertinya memang usia dunia tidak lama lagi. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Bapak Ibu sekalian, tidak. Tapi berbagi rasa takut Bapak Ibu. Karena saya tidak mau takut sendirian. Lebih baik kita takut bareng-bareng Bapak Ibu. Boleh ya? Terkait dengan itu, seseorang bertanya kepada saya, seorang jamaah, ibu-ibu, Ustaz, apa betul umur kita ini, umat akhir zaman, hanya 1500 tahun Ustaz? Saya kembali-balik bertanya kepada Bunda tadi. Bunda tahu dari mana umur kita hanya 1500 tahun? Kemarin Ustaz, saya ikut kajian, cuma tidak dari awal. Jadi saya tidak tahu Ustaz siapa yang berbicara. Tapi Ustaz itu mengatakan, kalau umur kita itu 1500 tahun lagi Ustaz. Apa betul Ustaz? Saya mengatakan kepada Bunda tadi, Bunda, Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan umur kita 1500 tahun. Tapi yang Rasulullah SAW sebutkan seperti ini. Ada pointer Pak? Pointer. Oke, visible. Nah, Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan bahwa usia kita 1500 tahun, tidak. Namun Rasulullah SAW memberikan contoh soal seperti ini, yang dari sinilah lahir pemahaman 1500 tahun. Jadi sekali lagi, angka 1500 tahun adalah pemahaman para ulama, bukan pernyataan Rasulullah SAW. Nah, saya jelaskan ini. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari, juz keempat, bab Umrul Ummah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan, Inna baqa'akum minal umami kama salit Taurah allati anzalaha ila ahliha fa amarahum ayya'muruha ayya'malu biha min tulu'il fajri ila ghurubisy syams
Falamma tasafana rajaju biha. Perumpamaan kalian, hai umatku, tinggal di dunia ini, di muka bumi ini, dibandingkan dengan umat-umat terdahulu seperti Taurat yang Allah turunkan kepada ahlinya Yahudi. Allah perintahkan mereka mengamalkannya dari terbit fajar, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Falamma tasafan nahar, tatkala sampai di pertengahan hari, ajazu biha. Mereka lemah, mereka kehabisan tenaga. Habis tenaga mereka. Maka mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah. Mereka mengembalikan urusan ini kepada Allah. Lalu kemudian Allah perintahkan tugas ini kepada bangsa Nasrani. Allah turunkan dalam bentuk Injil. Allah perintahkan mereka mengamalkan dari duhur sampai maghrib. Dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya mengamalkan sampai waktu asar. Sama, mereka kelelahan di waktu asar. Seperti Yahudi, baik Yahudi ataupun Nasrani hanya setengah main. Yahudi harusnya dari subuh sampai maghrib. Mereka hanya sampai duhur, setengah main. Nasrani harusnya dari duhur sampai maghrib. Mereka hanya sampai asar, setengah main. Maka kemudian tugas ini Allah perintahkan pada umat Islam. Allah turunkan dalam bentuk Al-Quran. Dan Allah perintahkan mereka mengamalkan sampai terbenam matahari. Hingga terbenam matahari, dan umat Islam menunaikan dengan sempurna mengamalkan Al-Quran dari asar sampai maghrib. Nah, karena inilah kemudian Allah berikan pada orang Yahudi dan Nasrani satu qiraat. Yahudi dan Nasrani hanya satu qiraat. Sementara umat Islam Allah kasih dua qiraat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, ya Allah, lima ajrun nisfu min ujrihim falima afalana naksara umulan wa'amadat. Ya Allah, kenapa pahala kami cuma setengah dari pahala orang Islam? Bukankah kami panjang umur sehingga amal kami banyak? Azalamtukum, apakah aku zalim pada kalian, kata Rasulullah SAW. Kata Allah, ya, apakah ahunaka adilun minni, apakah ada yang lebih adil daripada aku, kata Allah. Nah, Bapak Ibu, dari hadis inilah para ulama mengambil pemahaman tentang umur kita di muka bumi. Logikanya begini, Bapak Ibu. Boleh saya berdiri, Bapak Ibu? Mohon maaf, dari pagi Bapak Ibu saya duduk terus. Bapak Ibu dirahmati Allah, orang-orang Yahudi harusnya mereka mengamalkan Taurat dari subuh sampai maghrib. Tapi mereka hanya sampai duhur, berarti hanya setengahnya saja. Nah, maka mereka dikasih satu qiraat saja. Allah memberi mereka satu qiraat. Kemudian tugas itu dilanjutkan oleh orang Nasrani dalam bentuk Injil. Harusnya mereka mengamalkan dari duhur sampai maghrib, tapi mereka hanya sampai asar, kelelahan di waktu asar. Setengahnya, maka mereka pun dikasih satu qiraat. Umat Islam umurnya hanya dari asar sampai maghrib, tapi mereka sempurna mengamalkan Al-Quran. Maka mereka mendapatkan dua qiraat. Nah, dari sini kita bisa memahami. Berarti umur umat Islam, dua qiraat ini adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Yahudi satu qiraat, Nasrani satu qiraat. Berarti dua qiraat ini jumlahnya adalah umur umat Islam. Nah, dari sini muncul pemahaman umur umat Islam adalah umur Yahudi ditambah umur Nasrani. Itu Bapak Ibu. Berapa umur Yahudi? Dimulai dari Allah mengutus Nabi Musa dengan Taurat sampai dengan Allah mengutus Nabi Isa dengan Injil. Dan itu dihitung keberlakuan umat Yahudi adalah 900 tahun. 900 tahun. Umur umat Nasrani dari Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa sampai Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan memberlakukannya beberapa tahun sampai Rasulullah diutus. Namun antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu ada masa fatrah, dan masa fatrahnya kata para ulama tidak boleh lebih dari 100 tahun. Wa ziyadah la aksar min mi'ati sanah. Maka dari sini kita bisa menghitung umur umat Islam adalah umur Yahudi
ditambah umur Nasrani, ditambah masa fatrah 100 tahun. Berarti 900 umur Yahudi, ditambah 500 umur Nasrani, ditambah masa fatrah antara Nabi Isa diangkat, ya berakhirnya umat Nabi Isa dengan diberikannya Al-Quran, diutusnya Rasulullah. Berarti berapa jumlahnya Bapak Ibu? 1500 tahun. Nah, dari sini angka 1500 tahun. Ya, dari sini angka 1500 tahun. Jadi Rasulullah tidak pernah mengatakan 1500 tahun. Nah, dari sinilah pemahaman itu lahir Bapak Ibu. Sekarang sudah tahun berapa Bapak Ibu? 1445 Hijriah. Kurangkan ke 1500. Berarti berapa sisanya? 55 tahun. Ya, apakah 55 tahun lagi? Belum tentu. 55 itu dihitung dari hijrah ke Madinah kan. Berarti ada 13 tahun sebelumnya dakwah Rasulullah di Mekah. Kurangi 13 tahun 55. Jadi berapa? 42 tahun. Apakah 42 tahun lagi umur umat Islam akhir zaman ini? Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya melihat hadis Rasulullah yang lain, nah ini ada hadis yang lain Bapak. Ini hadis tentang fase kepemimpinan umat Islam di dunia. Dari Nu'man bin Bashir, dari Huzaifah ibnul Yaman. Takunu nubuwatu fikum masyaallahu an takuna, adalah masa kenabian di tengah-tengah kalian atas seizin Allah. An takuna, keberadaannya. Summa yarfa'hu wa idza syaa yarfa'ha. Kemudian Allah mengangkat kenabian itu dengan wafatnya Rasulullah, jika Allah berkehendak mengangkat. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, maka kemudian muncullah kehilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Fatakunu masyaallahu an takuna, keberadaannya atas seizin Allah di muka bumi. Summa yarfa'u idza syaa yarfa'ha, kemudian Allah mengangkat khilafah tadi jika Allah berkehendak mengangkatnya. Summa takunu summa yarfa'u idza syaa yarfa', summa takunu mulkan adhan, summa takunu mulkan adhan, kemudian muncullah kerajaan yang menggigit. Fayakunu masyaallahu ayyakuna, keberadaan kerajaan yang menggigit ini atas seizin Allah. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Summa takunu mulkan jabariyah, maka muncullah kerajaan yang menyombongkan diri, diktator, kejam. Fatakunu masyaallahu an takuna, keberadaannya atas seizin Allah jika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, thumma sakat, kemudian Rasulullah diam. Selesai umat Islam memimpin dunia. Dari hadis ini Bapak Ibu, ini hadisnya selesai. Dan ini terjemahnya Bapak Ibu. Ini terjemah. Nah, dari hadis ini saya bikin jadi seperti ini Bapak Ibu. Nah, fase kenabian, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian mulkan adhan, mulkan jabariyah, kemudian khilafah ala minhajin nubuwah, kemudian Rasulullah diam. Rasulullah diam di sini. Di sini Rasulullah diam. Kenapa saya tambah menjadi yang keenam? Ada hadis lain. Ada hadis lainnya. Apa hadis lainnya? Bahwa umat manusia yang menyaksikan hari kiamat itu bukan orang yang beriman. Karena orang beriman akan mati sebelum hari kiamat. Jadi semua orang beriman akan dicabut nyawanya serempak di muka bumi. Sehingga yang menyaksikan kiamat terjadi adalah orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi Bapak Ibu. Mereka lah yang menyaksikan kiamat. Kapan kiamat terjadi kita tidak tahu. Jangankan saya, Rasulullah saja tidak tahu. Yang Rasulullah SAW tahu kapan kiamat terjadi, itu adalah satu, kiamat akan terjadi hari Jumat. Hari apa Bapak Ibu? Hari Jumat. Sekarang hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari lagi Bapak. 5 hari lagi. Jumat kapan kita tidak tahu. Baik. Nah, maka tercatat dalam sejarah umat Islam memimpin dari fase nubuah kenabian. Rasulullah yang memimpin. Lalu yang kedua Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, dan kata Rasulullah hanya 30 tahun saja. Dan memang terbukti 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna mulkun ba'da dzalik.
kehilafahan pada masa umatku hanya 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Betul, hanya 30 tahun. Ya, Abu Bakar 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Jadi pas 30 tahun kata Safinah. Berakhir di 661. Kemudian umat Islam masih memimpin, tapi berupa kerajaan, bukan lagi khilafah. Mulkan adhan, kerajaan yang menggigit turun-temurun. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan sampai kepada Turki Utsmani. Kekuasaan berjalan secara turun-temurun. Artinya kepemimpinan beralih dari ayah turun kepada anak. Ya, dari ayah turun kepada anak, dari anak turun kepada cucu, dari cucu kepada cicit, dari cicit kepada buyut, dari buyut kepada bau, dari bau kepada udeg-udeg, dari udeg-udeg turun kepada janggawareng, dari janggawareng turun kepada kait siwur, kait siwur turun kepada pancakaki, dari pancakaki turun kepada Pancasila. Bapak Ibu, sekarang kan Pancasila, betul. Makanya sekarang turun kepada anaknya, lanjutkan kepada anak saya, bersama anak saya. Begitu ya. Nah, itu mulkan adhan, kerajaan turun-temurun. Dan berakhir di Turki Utsmani, berakhir 1924. Sejak saat itu umat Islam tidak lagi memimpin dunia. Yang memimpin dunia adalah Barat, musuh-musuh Islam yang memusuhi Islam, yaitu di fase yang terburuk sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Di fase inilah Bapak Ibu akan munculnya berbagai macam fitnah. Salah satunya fitnah Dajjal. Dajjal akan muncul di sini, tidak di sini. Kenapa tidak di sini? Karena di sini umat Islam menang. Di sini umat Islam memimpin dunia. Di sinilah umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin yang terakhir yang memimpin kebangkitan Islam. Bukan yang terakhir memimpin umat, tapi yang memimpin kebangkitan Islam yang terakhir. Karena sesudah beliau ada lagi pemimpin. Siapa? Al-Qahtani. Ya, tadi masa Al-Qahtani inilah Allah mencabut nyawa semua orang yang beriman. Pertanyaannya, Ustaz, kapan fase yang keempat ini akan berakhir? Nah, fase yang keempat ini kapan berakhirnya, Bapak Ibu? Hanya Allah yang tahu. Namun Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi kepada kita. Nah, ini kisi-kisi dari Rasulullah. Seperti apa kisi-kisinya? Rasulullah bersabda dari Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali. 100 tahun sekali. Man, seseorang, yujaddidu dinaha, yang memperbaiki agamanya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Jadi Bapak Ibu, 100 tahun sekali setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam akan memiliki pemimpin yang memimpin dunia. Dan ada satu lagi kebangkitan Islam yang tersisa sebelum hari kiamat. Mudah-mudahan itu di zaman kita. Amin. Kenapa saya katakan mudah-mudahan di zaman kita? Karena memang waktunya telah dekat. Baik, Bapak Ibu, 100 tahun satu kali akan muncul, bukan Nabi, bukan Rasul, pembaharu, mujadid, reformis, yang tugasnya satu, memperbaiki agama Islam. Islam dibersihkan dari paham-paham sesat, sehingga semua Islam bersatu di bawah kepemimpinannya. Saat itulah kita akan melihat seperti apa Islam yang sesungguhnya, seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat. Ma'ana ali wasabi. Yang kedua, Islam akan memimpin dunia. Tidak ada tempat sejengkal pun melainkan umat Islam memimpin dunia, di mana umat Islam bersatu seluruh dunia di bawah kepemimpinan mujadid. Yang ketiga, dunia aman sejahtera. Tidak ada lagi fitnah yang melanda, tidak ada lagi peperangan, aman. Ya, di fase yang kelima tadi. Ya,
Dan yang keempat, umat Islam akan kaya raya. Ini kabar gembira dari Rasulullah. Wa yushirul mal sihahan. Dia membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Insya Allah ketika beliau ini muncul, maka hutang dan cicilan kita lunas semuanya. Amin. Aminnya kenceng. Berarti ketahuan belum lunas hutangnya. Bu, senang tidak bu nanti hutang kita lunas bu? Kalau mujadid ini datang kata Rasulullah. Baik. Siapa Ustaz nanti yang akan Allah kirim memimpin kebangkitan Islam ini Ustaz? Siapa lagi kalau bukan keturunan Rasulullah SAW. Dia bernama sama dengan nama Rasulullah SAW. Dialah yang bergelar Imam Mahdi. Yang bergelar Imam Mahdi. Ya. Saking pentingnya beliau akan datang, maka Rasulullah SAW menegaskan dengan hadis ini. Laulam yabqa minad dunya ila yaumun. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Ini hari terakhir besok kiamat. La tawalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu hatta yub'asa. Di sini dibacanya yub'asa wa dimazu karena di sini rajulun. Maka dibacanya yub'asu, yub'asa ada hatta yub'asa fihi rajulun min ahli baiti. Sehingga diutuslah seorang laki-laki dari keturunanku. Keturunan Rasulullah dari Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Rasulullah berjalan bersama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berjalan disambut oleh Hasan dan Husain. Hasan lari ke Rasulullah, Al-Husain lari ke Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan dipangku sama Rasulullah SAW, diais. Rasulullah bersabda sambil memangku Al-Hasan dan mengelus-elus punggungnya. Ya Ali, inna min zarika hadha, min zari ibnika hadha Al-Hasan. Hei Ali, sesungguhnya dari punggung, dari sulbi anakmu ini Al-Hasan, sayuladu rajulun, akan lahir seorang laki-laki. Yuwatiu ismuhu ismi, serupa namanya dengan namaku. Berarti siapa namanya? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi bumi ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kesemena-menaan. Berarti Imam Mahdi sudah ada bersama kita Ustaz, sepertinya. Beliau lahir dan besar di Madinah. Menurut hadis Rasulullah SAW, beliau lahir dan besar di Madinah. Dan nanti beliau akan dibaiat setelah atau umat Islam melaksanakan ibadah haji. Apakah ibadah haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita tunggu ibadah haji tahun ini. Hanya Allah yang tahu. Kenapa saya mengatakan sepertinya sudah lahir dan kemungkinan sekarang sudah dewasa, sudah ada? Karena ciri-cirinya kata Rasulullah SAW yang pertama, Imam Mahdi akan muncul adalah, Rasulullah mengatakan, yakhruju al-Mahdi inda fi akhiri ummati, inda ikhtirafi minan nas wa zalazila. Al-Mahdi akan muncul di fase terakhir, di masa terakhir umatku. Ketika banyak peperangan di mana-mana, pembantaian di mana-mana, dan banyak terjadi bencana alam. Banyak terjadi bencana alam, gempa bumi salah satunya. Satu itu. Ya, sudah terjadi belum Bapak Ibu? Peperangan dan bencana alam sudah terjadi. Yang kedua, tanda Imam Mahdi sudah ada di tengah kita adalah wafatnya Raja Hijaz. Mata Malikul Hijaz, apabila Raja Hijaz meninggal dunia. Siapa Raja Hijaz itu Ustaz? Hijaz al-makan bainal tangtasiru min Makkah tamudu min Makkah ila Madinah. Tamudu min Makkah ila Madinah fa huwa Hijaz. Tempat yang terbentang dari Mekah ke Madinah itulah Hijaz. Berarti Malikul Hijaz, Raja Hijaz ini berarti Raja Saudi Arabia. Sekarang Raja Saudi siapa Bapak Ibu?
Raja Salman. Ini pendiri Saudi Arabia. Ayah dari Raja Salman, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Nama Saudi Arabia diambil dari ini, dari nama beliau, Al Saud, Saudi Arabia. Di mana pada tanggal 23 September 1932 beliau, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, mempersatukan 13 kerajaan. Mulai dari Al-Bahah, Madinah, Mekah juga termasuk di dalamnya. 13 kerajaan ini dia persatukan menjadi Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, disingkat KSA, Kerajaan Saudi Arabia, bukan USA, KSA. Beda sedikit, beda sedikit. Dan ini dinasti raja-rajanya, Raja Fahad bin Abdul Aziz, Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Lalu anak-anaknya yang memimpin, ini sudah meninggal dunia. Dan ini sekarang yang menjadi Raja Al-Walid, Salman bin Abdul Aziz. Sebetulnya beliau punya adik yang bernama Mukrin bin Abdul Aziz. Tapi sayang, beliau meninggal di tahun 2015. Helikopter yang beliau tumpangi itu ditembak, jatuh dan meledak. Berarti Bapak Ibu, beliau sudah tidak lagi ada. Maka raja terakhir adalah Raja Salman. Nah, kemudian ada 3 putra mahkota. Ya, dulu ada 3 mahkota. Yang ini putra mahkota sudah hilang. Ya, Raja Salman raja yang Raja Salman berarti raja yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Dan Raja Salman usianya sudah berapa Bapak Ibu? Sudah 90 tahun lebih ya? Sudah 90 tahun lebih. Berarti kira-kira berapa lama lagi beliau akan memimpin Arab? Kan bisa kita kira-kira kan? Bapak Ibu, artinya umur beliau tidak lama lagi. Kemungkinan berarti sudah ada Imam Mahdi. Ya. Dan ini 3 putra mahkota beliau, Mukrin bin Abdul Aziz, Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Mukrin sudah meninggal tadi 29 April 2015, helikopter yang ditumpanginya jatuh dan meledak. Kemudian diganti Muhammad bin Naif, sudah wafat 2017. Maka yang tersisa Muhammad bin Salman. Ustaz, bukannya kata Rasulullah 3 orang? Betul. Rasulullah sebutkan 3 orang. An Sauban radhiyallahu an, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, yaktatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Khalifah di sini maksudnya raja. Karena para ulama ahli hadis mengatakan tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Khalifah adalah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin sampai Ali saja. Nah, berarti 3-3-nya anak raja putra mahkota. Tsumma yasilu ila wahidin minhum, kemudian tidak sampai seorang pun di antara mereka menjadi raja. Kenapa? Karena yang menjadi raja berikutnya adalah Al-Mahdi. Imam Mahdi. Karena yang menjadi raja berikutnya adalah Imam Mahdi. Bapak Ibu, 3 orang. Dulu ada yang terkenal, 2 orang ini berseteru. Muhammad bin Naif sudah meninggal 2017, berarti tinggal Muhammad bin Salman. Ustaz, katanya 3 tadi Rasulullah bilang. Betul. Sekarang berarti tinggal 1 Muhammad bin Salman. Iya, tinggal Muhammad bin Salman. Tapi ternyata muncul putra mahkota yang lain. Yang pertama Al-Walid bin Talal. Ini istrinya Bapak Ibu. Berhijab tidak istrinya? Tidak berhijab. Modern, liberal. Berarti sekarang ada 3. Al-Walid bin Talal, Muhammad bin Salman, dan Khalid bin Farhan. 3 sekarang Bapak Ibu. Nah, apakah di zaman kita ini nanti di musim haji ini akan terjadi perang mereka? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, Ustaz,
Berarti ini kemudian isyaratnya apa hubungannya dengan Palestina, Ustaz? Nah, kata Rasulullah SAW, bahwa sebelum nanti ketika Imam Mahdi nanti muncul, Bapak Ibu, maka Islam ini akan bangkit dan berkembang, maju sampai menangnya Palestina. Insya Allah, ketika nanti perang dunia ketiga muncul terjadi, maka kemudian Imam Mahdi muncul, beliau akan dibaiat di antara pintu Ka'bah dengan Maqam Ibrahim oleh sejumlah pasukan Badar Rasulullah, 313 sampai 315 orang. Nah, ketika Imam Mahdi dibaiat, yang pertama diperangi adalah kemunafikan raja-raja Arab. Maka raja-raja Arab yang munafik akan diperangi duluan, kemudian akan memerangi Iran, Persia, lalu memerangi Romawi, ahli kitab, lalu kemudian pembebasan Konstantinopel, Turki, lalu perang melawan Dajjal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada tayangan tentang detik-detik nanti ketika Rasul menjelaskan nanti ketika perang melawan Dajjal. Berarti Ustaz, Dajjal sudah ada. Kapan Dajjalnya muncul? Nanti ketika umat Islam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di mana sholat subuh berjamaahnya, Ustaz? Bapak Ibu, sholat subuh berjamaahnya di Masjid Al-Umawi. Masjid Umawi. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini adalah masjid di mana akan melaksanakan sholat subuh berjamaah kaum muslimin di Suriah, Aleppo. Nah, ini masjidnya. Ini adalah masjid yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Berada di Aleppo, Suriah, tidak jauh dari Gaziantep, Turki. Berbatasan dengan Turki, Aleppo. Sedikit lagi saya sampai ke Aleppo, Bapak Ibu sadar. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, berada di kota Aleppo, Suriah, yang dibantai oleh rajanya sendiri, presidennya sendiri. Nah, di masjid inilah nanti terciptanya sholat subuh berjamaah. Di sini nanti umat Islam akan sholat subuh berjamaah dan imamnya Imam Mahdi. Imamnya Imam Mahdi. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh qomat untuk sholat subuh sudah dikumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sudah dikumandangkan. Wa imamukum minkum, imamnya dari kalangan kalian, Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Wa huwa yusawwi sufufakum, dan beliau meluruskan saf salat kalian. Istawu sufufakum, tarasu atadilu, luruskan, dapatkan saf salat kalian. Falamma yusawwi sufufakum, setelah salat kalian diluruskan safnya, Imam Mahdi diam. Makmumnya kesel, kok imam kita diam saja? Kita sudah lurus ini. Oh, belakang lurus enggak? Udah. Oh, Mam, udah lurus. Tunggu. Kenapa? Kenapa bilang menunggu? Nah, malaikat Jibril turun, berbisik kepada Imam Mahdi, jangan dulu takbir, Nabi Isa akan ikut sholat berjamaah. Oh, Nabi Isa turun, berarti Nabi Isa masih hidup, Bapak Ibu. Berarti Nabi Isa masih hidup. Di mana sekarang Nabi Isa? Ada di Tanjung Enim, Bapak Ibu. Di Tanjung Enim. Di mana Nabi Isa sekarang sedang tidur? Di mana tidurnya? Di sisi Allah. Dari mana kita tahu? Quran memberitahu kita. Surat Ali Imran ayat 55. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Al-ayat. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau." Berarti Nabi Isa diwafatkan Allah. "Wa rafi'uka ilayya,"
dan aku mengangkatmu ke sisiku. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Berarti sekarang Nabi Isa berada di sisi Allah sedang wafat. Sedang wafat. Pertanyaannya, apa arti wafat Bapak Ibu? Apa arti wafat? Nah, wafat itu mustarokah. Bukan hanya berarti mati Bapak Ibu, tapi wafat juga bisa berarti tidur. Quran surat ke-6 Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan di waktu siang. Berarti wafat dalam surat itu apa artinya? Berarti wafat dalam ayat itu berarti tidur. Nabi Isa sekarang sedang tidur di sisi Allah. Nabi Isa ribuan tahun di sisi Allah, kan tidurnya di sisi Allah, bukan di Jakabaring, bukan di Palembang, bukan di 11 Ilir. Ini apa Pak? Jakabaring. Bukan di Jakabaring tidurnya, di sisi Allah. Wa kana miqdaru yawmika alfa sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Baru 2 hari Bapak Ibu. Berarti Nabi Isa tidurnya di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak? Tidak berubah. Maka Nabi Isa nanti kata malaikat Jibril, jangan dulu takbir. Nabi Isa mau ikut sholat berjamaah. Maka Imam Mahdi diam. Tidak lama turunlah Nabi Isa. Fanazala Isa bin Maryam ala janahaini malakain. Nabi Isa akan turun memegang sayap 2 malaikat. Ya, jadi tidak menggunakan Citylink, tidak naik super air jet, tidak menggunakan Lion, tidak pakai Garuda, tidak, tapi menggunakan sayap malaikat. Indal manaratil baida, di sisi menara putih. Nah, ini menara putihnya di masjid yang tadi Bapak Ibu. Ini berada di kota Aleppo. Makanya hanya masjid ini satu-satunya masjid yang punya menara putih di Aleppo, Suriah. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kebayang Bapak Ibu, Nabi Isa turun. Bisa dibayangkan ke Bapak Ibu? Seperti apa dahsyatnya situasi itu ketika Nabi Isa turun. Nabi Isa turun. Pertanyaannya, apakah di zaman kita? Wallahu a'lam bishawab. Ini ada satu kejadian, entah benar apa tidak, tapi kalau saya lihat sepertinya rekayasa ini Bapak Ibu. Ya, perhatikan Bapak Ibu, ada peristiwa yang membuat geger dunia. Peristiwa apa Ustaz? Ini Bapak Ibu. Nggak kebayang seperti ini peristiwanya. Kalau Nabi Isa turun seperti ini Bapak Ibu berarti. Geger tidak Bapak Ibu? Dan ini belum terjadi. Kemungkinan di zaman kita kalau kita masih hidup. Turun Nabi Isa indal manaratil baida, di samping menara putih. Saat itu umat Islam akan melaksanakan sholat subuh. Tali Nabi Allah salilana, kata Imam Mahdi. Mari Nabi Allah, imami kami sholat. Imam Mahdi mundur. Apakah Nabi Isa menjadi imam sholat? Tidak. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi. Taqaddam hadhihi maslak. Maju ente ke depan. Kalau qomat dikumandangkan untukmu, bukan untuk saya. Inna ba'dakum li ba'din wara. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Tukramatullahi la hadil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan untuk umat ini. Subhanallah. Kebayang Nabi Isa, Nabi Ulul Azmi, makmum di belakang Imam Mahdi. Maka siapa yang lebih mulia? Nabi Isa atau Imam Mahdi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun Nabi dan Rasul
yang hidup di zaman Rasulullah wajib meninggalkan tugas kenabiannya, bergabung menjadi umat Rasulullah, atau hidup di zaman umat Rasulullah SAW wajib menjadi makmum dari pemimpin yang memimpin sunnah Rasulullah SAW diamalkan. Ya, silakan pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Nah, itu jawaban kenapa Nabi Isa tidak menjadi imam. Selesai salat berjamaah, Nabi Isa bilang kepada umat, kepada pasukan yang saat itu ada di dalam masjid Umawi, "Iftahir bab, buka pintu masjid ini." Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukan Yahudi dari lembah Isfahan. "Sayati alaikum Dajjal wa yattabi'unahu 70,000 al-Yahud min wadi Isfahan ala jabhatil Fars." Dajjal akan datang kepada kalian dan tidak akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Subhanallah. Begitu pintu ini dibukakan, harum napasnya tubuh Nabi Isa, napas Nabi Isa. Kata Rasulullah akan tercium sejauh mata memandang. "Wa in sumul kafirun matu bi nafsi baktatan." Jika orang kafir menciumnya, mati itu. Plok 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 plok. Pasukan Dajjal yang mencium harumnya Nabi Isa, mati itu. Plok 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 plok. Sisanya lari tunggang langgang. Sambil lari sambil nutup hidung. Dikejar sama kaum muslimin. Walau yahtabi'u mimma syajar wa hajar, walaupun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, "Ya muslim, ya mu'min tal, hada wara'i yahud uqtulu." Muslim mu'min sini, di belakangku ada orang Yahudi, dia kecuali pohon gorkod. Fa innaha syajaratul yahud, pohon gorkod tidak akan ngomong. Kenapa? Karena pohon gorkod adalah pohon Yahudi. Ini pohon gorkod buatin. So this not the here. And you can see a little answers. Orang-orang yang iman kepada hadis Rasulullah SAW, mereka tahu bahwa perbuatan jahat mereka membantai Palestina dan Gaza khususnya, itu akan menuai hukuman dan azab dari Allah. Maka mereka tidak ada yang membangun rumah kecuali di puncak bukit. Kalau Bapak Ibu masuk ke wilayah Yerusalem, maka Bapak Ibu lihat wilayah Yerusalem banyak bukit. Orang-orang yang tidak ada yang bikin rumah di pinggir jalan di seluruh Yerusalem, kecuali di kota-kota yang sudah mereka kuasai, kayak di Tel Aviv, Haifa, Ashdod, ya, itu sudah mereka kuasai. Nah, maka mereka bikin tanaman-tanaman, mereka tanam tumbuh-tumbuh besar dan juga batu-batu besar. Baru di pinggir jalan mereka tanam pohon gorkod. Nah, ini pohon gorkod Bapak Ibu. Ini pohon gorkod yang ada di pinggir jalan. Sepanjang pinggir jalan itu gorkod semua. Ya, pohonnya ya. Memang kalau orang sembunyi nggak kelihatan, Pak. Saya sudah membuktikan sembunyi di sana dan tidak ketahuan. Memang, ya. Saya tunjukkan pada jamaah, inilah pohon gorkod itu Bapak Ibu. Nah, ini pohon gorkod. Saya coba sembunyi di baliknya, memang tidak ketahuan Bapak Ibu. Nah, sementara Dajjal sendiri, dia lari tunggang langgang. Begitu Dajjal melihat ada Nabi Isa di dalam, mencair tubuhnya, kata Rasulullah. Kencing di celana Pak. Bu, Dajjal nanti basah kuyup, kata Rasulullah SAW. Andai Nabi Isa cuma mencerongin aja begini, Dajjal akan mati sendiri. Tapi Allah berkehendak Dajjal mati di tangan Nabi Isa agar semua fitnah itu hancur. Lari Dajjal ke barat. Begitu sampai di barat, di depan Nabi Isa sudah di depan nih. Kamu mau lari kemana? Sekarang kamu milik saya, kata Nabi Isa. Lari ke timur, ke utara. Lari ke utara, Nabi Isa ada di depan. Setiap hari kemanapun Nabi Isa sudah ada di depannya. Maka kemudian terdamparlah Dajjal di pintu Lud. Di pintu inilah Dajjal mati dibunuh sama Nabi Isa. Bapak Ibu kalau ke Palestina, ke Yerusalem, Bapak Ibu naik ke Bukit Zaitun akan lihat pintu Lud, kota Lud. Nah, di antara pintu yang ada di kota Lud Bapak Ibu, ada satu pintu yang menarik.
Di pintu itu tertulis, pintu gerbang itu tertulis seperti ini. Apakah di pintu gerbang ini nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam? Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini terjadi betul di pintu ini Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, pahamlah kita kehancuran, bagaimana kehancuran agama Yahudi, Nasrani, Majusi dan semua agama yang lain. Karena semua agama yang lain pokoknya ada pada tiga agama ini, Yahudi, Nasrani dan Majusi. Itu Bapak Ibu. Subhanallah. Lalu siapa Ustaz yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi? Insya Allah ada 3 pasukan yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Siapa saja mereka Ustaz? Nah, siapa saja Bu? Pak. Kalau Imam Mahdinya sudah ada, berarti 3 pasukannya sudah ada. Betul. Insya Allah. Siapa saja pasukannya Ustaz? Mau dibahas atau nanti saja Bapak Ibu? Nanti saja dibahasnya atau sekarang? Baik, 3 pasukan Imam Mahdi. Yang pertama adalah pasukan dari bumi Syam, Palestina dan Suriah. Rasulullah SAW bersabda, "Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman." Akan muncul pasukan perang dari Irak, dari Syam dan dari Yaman. Ya Rasulullah, jika di zaman kami 3 pasukan itu muncul ya Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajnihatiha alaih. Para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi pasukan Syam. Syam adalah pasukan dari Palestina dan Suriah. Bergabung nanti. Yang kedua Ustaz, pasukan dari mana? Rasulullah SAW menyebutkan yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan. Yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'. Tidak ada yang bisa menghentikan langkah mereka dan menghalau mereka, mengalahkan mereka. Hatta tunsababi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam ini di bumi Ilya, Palestina. Allah. Sebutan lain dari Masjidil Aqsa Yerusalem adalah Elia, kota Tuhan. Bapak Ibu, inilah pasukan dari bumi Khurasan. But then Afghanistan is another out of Khorasan. The Prophet said, when you see the knapsacks coming from the direction of Khorasan, we're going around. That army is always like that, it's Spanish. They're right. And West Rajan, in the Nile, if a terrorist, anyone who supports that, we would fracture our plans to drill up the earth. And then you go back down, and we had it behind you. Yeah, look what I've been up for the stone, the first Halloween too. Don't say that if it's stuck up when he's there. It is the graveyard where it's still a wobble about the fuck. Betul, apa adalah kuburan bagi negara-negara adidaya di dunia. Oh, you are in up with stone for each Halloween too. Don't say that if it's stuck up when he's there. It is the graveyard where Afghanistan akan menjadi kuburan untuk semua negara-negara adidaya. Terbukti tahun 97 Rusia hancur di tanah Afghanistan. Kalah Rusia, Amerika uji kebolehan. Masuklah pasukan Amerika. Superman masuk ke Afghanistan, Batman masuk, Spiderman masuk, Iron Man masuk, Wonder Woman masuk, Captain America masuk, The Avenger masuk, semua superhero masuk ke Afghanistan. Ikut berperan di Afghanistan. Ternyata mereka hanya hebat di Hollywood saja Bapak Ibu. Di dunia nyata nonsen. 2015 Afghanistan menjadi kuburan bagi pasukan Amerika. Saya tidak bicara Bapak Ibu, ada videonya di sini. Bagaimana satu persatu pasukan Amerika hancur di Afghanistan dan di Irak. Stres Amerika. Maka 2015
tercatat kehilangan 2.564 pasukannya. Tepat di tanggal 20 Februari 2020, Joe Biden menarik semua pasukannya dari Ini pasukan yang kedua dari bumi Khorasan, Afgan. Para pasukan pembawa panji hitam. Pertanyaan yang terakhir, Bapak Ibu, lalu siapa pasukan yang ketiga yang akan memimpin kebangkitan Islam? Dari mana Bapak Ibu? Dari Jakabaring, insyaallah. Dari Jakabaring? Yakin dari Jakabaring? Oh, nggak ada yang jawab, berarti pesimis ini, nggak yakin. Ya, insyaallah dari Jakabaring. Seluruh Indonesia menggemakan panji tauhid, aksi bela tauhid dari seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dan ternyata disambut dunia, Bapak Ibu. Mesir bangkit menyambut Jakarta, seruan Jakarta. Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia juga bangkit. Tapi yang Rusia ini saya tidak bahas karena ada yang marah sama saya. Ini marah sama saya, Bapak Ibu. Jadi tidak saya bahas. Marah sama saya. Bapak Ibu, Masya Allah. Betulkah Indonesia, Ustadz? Insya Allah. Ya, yakin. Amin. Yang amin hanya satu orang. Berarti saya tahu, berarti pendukung amin hanya satu orang di sini. Bapak Ibu, betulkah Indonesia? Saya tidak sengaja membuka hadis. Tidak sengaja ketika saya membuka kitab Sahih Muslim, saya menemukan hadis ini. Atau juga ada di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sakarya Syekh Imam Ibn Katsir rahimahullah. Di sana Rasulullah SAW dinukilkan hadis dari Sauban, bahwa Rasulullah terdengar bersabda oleh Sauban, annahu sami'a Rasulullah yaqul inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzain, Allah memberikan dua pusaka untukku, al-ahmar wal abyad, pusaka merah putih, pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawaliya minha, umatku di akhir zaman akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Kepada guru saya tanyakan arti merah putih dan Indonesia. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Ini guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah Ketua Rabita Ulama Palestin. 2016 kami sholat di Masjid Kibli, sholat subuh. Beliau imamnya. 2017 kita kunjungi kembali Palestina untuk yang kesekian kalinya. Bapak Ibu saya bertemu dengan Dr. Yusuf Abu Sunair, Imam Masjidil Aqsa. Beliau didampingi oleh Ustaz Saifullah. Belum saya tanya, selesai pertemuan ini saya tanya langsung tentang arti merah putih. Yang ketiga Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestin di Jogokarian. Beliau menjadi imam sholat tarawih Yogyakarta, Jogokarian. Kita tanya mereka, jawabannya persis mirip dengan apa yang dimimpikan oleh Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Sari, cucu Rasulullah SAW. Mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Bahkan Syekh Utsman, guru beliau, mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda bahwa yang akan membebaskan Palestina dan merebut Al-Aqsa, merebut Al-Aqsa kembali pada pangkuan umat Islam,
adalah saudara kalian. Hai Indonesia, saudara kalian Indonesia, kata Rasulullah kepada penduduk Palestina dan umat Islam dunia. Allahu Akbar. Bapak Ibu,